오래긴 하지만 특수팀 팀장 딸. 한 발 남았는데. Setelah itu, diperlihatkan adegan di rumah sakit saat Dongju sedang diperiksa oleh dokter. Dokter menyatakan bahwa Dongju tidak mengalami luka serius, hanya merasa lemas dan pusing akibat terpapar sinar matahari, sehingga ia sempat pingsan. Namun, Dongju sama sekali tidak memikirkan kondisinya sendiri. Ia justru terus menatap Hana sambil tersenyum, membuat orang-orang di sekitarnya heran dan ikut menoleh ke arah Hana. Di kantor polisi, para petugas sedang menyelidiki informasi mengenai Juyong. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Juyong ternyata sudah mengetahui sebelumnya bahwa mobil itu akan ditemukan. Oleh karena itu, Juyong telah lebih dulu menghapus semua rekam jejaknya. Sementara itu, terlihat bahwa seseorang sempat menelepon Juyong untuk memberitahunya berbagai informasi. Pada adegan selanjutnya, Dongju terlihat mengajak Hana untuk ikut dengannya dalam proses penyelidikan, namun Hana menolak. Dongju lalu mengancam bahwa jika Hana tidak ikut, maka ia akan memberitahu semua orang bahwa Hana telah menciumnya. Karena terdesak, Hana akhirnya bersedia ikut dengannya. Kemudian, Dongju dan Hana pergi ke lokasi tempat Juyong sebelumnya melarikan diri dengan mobil. Mereka menduga bahwa seseorang telah menelepon Juyong dan memberitahu soal keberadaan mobil tersebut. Namun, setelah memeriksa catatan panggilan, tidak ditemukan petunjuk apapun. Hal itu membuat mereka menyimpulkan bahwa Juyong kemungkinan menggunakan ponsel sekali pakai yang kemudian ia buang. Dongju mulai mencari di sekitar lokasi dan menemukan setengah bagian dari ponsel tersebut. Ia menunjukkan potongan ponsel itu kepada Hana dan menduga bahwa bagian lainnya jatuh ke dalam saluran air. Untuk memastikan, Dongju menuangkan air ke dalam saluran guna melihat arah aliran, lalu menyusurinya. Namun, tiba-tiba Hana kehilangan jejaknya dan mencoba menghubunginya lewat telepon, tetapi tidak diangkat. Saat mereka bertemu kembali, Dongju terlihat sedang berbaring di lantai. Hana kemudian bertanya apa yang terjadi, dan Dongju menjelaskan bahwa ia berhasil menemukan ponselnya, tetapi tangannya terjepit. Pada momen itu, Hana mengatakan bahwa ia ingin mengungkapkan sesuatu. Ia mengaku bahwa saat itu pikirannya kacau dan ia kehilangan kendali, sehingga ia mencium Dongju. Ia meminta agar Dongju melupakan kejadian itu dan tidak membahasnya lagi. Namun, Dongju tidak terlalu memperhatikan ucapan Hana. Ia justru mengeluh bahwa cuaca sangat panas dan ia ingin makan sosis. Saat Hana hendak membantunya bangun, barulah ia menyadari bahwa tangan Dongju memang benar-benar terjepit. Hana pun berkata bahwa ia akan memanggil seseorang untuk membantu. Tak lama kemudian, Jong Yun datang dan mencoba menolong. Ia sempat bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi antara Dongju dan Hana, serta apa yang terjadi sebelum Dongju pingsan. Dongju hanya tersenyum dan mengatakan bahwa momen tersebut sangat romantis dan ia tidak bisa menceritakannya. Pernyataan itu membuat Jong Yun kesal dan ia pergi begitu saja meninggalkan Dongju. Sementara itu, di laboratorium forensik, ditemukan bahwa sidik jari Juyong cocok dengan yang ada di ponsel. Semua orang tampak sangat senang dan Mansik pun memuji kerja tim tersebut. Di tempat lain, Ibu Yong yang datang ke restorannya. Saat ia tiba, ia melihat beberapa anak sedang membersihkan dinding bagian luar restoran. Ia pun menghampiri mereka dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Anak-anak itu menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya, Dongju telah mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menjaga tembok tersebut dan memastikan tidak ada yang mencoretinya. Dongju bahkan mengancam, jika ia melihat ada coretan, ia akan datang dan menangkap mereka. Setelah itu, Dongju juga membelikan mereka es krim. Ibu Gyeong-il tampak tersentuh dengan apa yang dilakukan Dongju dan mengirimi pesan yang memintanya untuk datang ke restorannya besok malam. Dongju tampak bahagia saat membaca pesan dari Ibu Gyeong-il. Di kantor polisi, Ibu Hana datang dan memuji Dongju karena telah menyelamatkan Hana sampai tangannya cedera. Ia juga mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah berupa air purifier yang ia peroleh dari perusahaan asuransi tempat Dongju membeli polis. Dongju menerima hadiah itu sambil berterima kasih, lalu masuk ke kantor dan memamerkannya di hadapan semua orang. Ia sengaja mengatakan bahwa hadiah itu diberikan oleh Ibu Hana, dengan maksud menyindir Jong Hyun. Namun, Jong Hyun kemudian juga mengeluarkan air purifier miliknya yang ternyata jauh lebih besar dan juga diberikan oleh Ibu Hana karena ia juga membeli polis yang sama. Saat Hana datang, mereka berdua buru-buru menyembunyikan alat itu, namun Hana curiga kalau mereka membeli asuransi dari ibunya. Sementara itu, Inarko yang terjebak di sebuah rumah dan mengamati para petugas dari jendela. Ia terlihat bingung dan tidak tahu bagaimana caranya melarikan diri. Kemudian, Hana pulang ke rumah dan mendapati ibunya ada di sana. Saat Hana bertanya kenapa ibunya datang,
Ibunya menjawab bahwa ia datang untuk makan malam bersama. Hana lalu menanyakan alasan ibunya menjual polis asuransi kepada Dongju dan Jong Hyun serta mengapa ibunya masih berhubungan dengan mereka. Ibunya menjelaskan bahwa bukan ia yang menawarkan, melainkan mereka yang datang sendiri memintanya. Hana lalu bertanya tentang kematian ayah mereka, namun ibunya enggan menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa meskipun ayah Hana adalah ayah yang baik, ia bukanlah suami yang baik, dan ia tidak ingin mengingat hal-hal yang menyakitkan itu lagi. Jawaban tersebut membuat Hana marah dan ia pun pergi meninggalkan rumah. Di jalan, Hana membeli sosis untuk Dongju. Saat berjalan, ia melihat anak anjing yang dulu dibawa Dongju. Ketika ia bertanya kepada tetangganya mengenai nama anjing itu, tetangganya menjawab bahwa ia belum memberinya nama. Hana pun memutuskan untuk menamainya Dongju. Tak lama, Hana bertemu Jong Hyun di jalan. Ia langsung menegur Jong Hyun dan bertanya kenapa masih berbicara dengan ibunya. Padahal menurutnya sudah tidak ada lagi hubungan antara mereka berdua dan tidak akan pernah ada lagi. Ia meminta Jong Hyun agar tidak berbicara lagi dengan ibunya. Saat itu, Dongju datang dari arah belakang dan merasa sangat senang setelah melihat Hana membawa sosis untuknya. Mereka lalu masuk rumah. Mansik dan anggota polisi lainnya mendengar kesaksian dari Inarko di mana tempat penyimpanan obat. Di sana, Inarko berbohong kalau ia mengingat sesuatu, dan mulai menceritakan bahwa orang-orang yang menculiknya adalah bagian dari sebuah transaksi narkoba. Mereka kemudian berdiskusi mengenai transaksi yang akan dilakukan di pelabuhan pada keesokan paginya. Saat itu, Dongju dan Dayong terlihat berdiri bersama di depan pelabuhan sambil merancang rencana di dalam mobil, tentang bagaimana mereka akan menangkap gangster tersebut keesokan harinya. Ketika pagi tiba, orang yang dicari memang muncul di lokasi. Namun, ia mendapat telepon yang memperingatkannya bahwa polisi sudah ada di sana, sehingga ia langsung mencoba melarikan diri. Dongju dan seluruh timnya pun segera mengejarnya. Gangster itu kemudian mencoba kabur menggunakan perahu. Jong Hyun dan Dongju lantas melompat ke air untuk mengejarnya. Jong Hyun berhasil melompat ke atas kapal, sementara Dongju justru tercebur ke air karena tidak bisa berenang. Untungnya, Dayong melemparkan pelampung udara ke arahnya, sehingga Dongju berhasil menyelamatkan diri. Di sisi lain, Jong Hyun berhasil menangkap gangster tersebut dan membawanya kembali. Semua anggota tim merasa sangat senang. Tim forensik pun tiba di lokasi dan memberitahu Mansik dan Dayong bahwa ini adalah penggerbekan narkoba terbesar dalam sejarah Korea, karena jumlah narkoba yang ditemukan sangat besar. Mendengar hal itu, Mansik dan Dayong tampak sangat puas dan bahagia. Selanjutnya, Jong Hyun dan Hana terlihat sedang melakukan pengujian narkoba di atas kapal. Dari hasil pemeriksaan, mereka menyimpulkan bahwa narkoba tersebut bukan milik asli Inarko, melainkan hanya tiruannya. Sementara itu, Dongju sedang menginterogasi si gangster. Ia mendesaknya untuk mengaku bahwa semua ini adalah perintah Juyong. Namun, gangster itu bersikeras bahwa dirinya tidak ada hubungan dengan Juyong dan hanya menjalankan transaksi biasa. Dongju yang kesal pun memukulinya sambil memperingatkan bahwa jika di masa depan diketahui ada hubungan dengan Juyong, ia tidak akan segan bertindak. Adegan kemudian beralih ke Jonga, putri Mansik, yang sedang dibawa oleh polisi karena terjaring razia di saat itu. Mansik dan timnya menuju lokasi, sehingga Jonga bersembunyi. Ketika situasi tenang, ia mencoba melarikan diri, tetapi Dongju melihatnya dan hendak menangkapnya. Namun, Jonga justru memeluk Jong Hyun dan tidak mau melepaskannya. Dongju sempat meminta Jonga untuk ikut dengannya, namun ia menolak. Kemudian, Mansik datang dan sangat marah melihat Jonga. Ia bertanya bagaimana Jonga bisa datang sendiri dari Filipina. Ketika Dongju kembali ke kantor, ia melihat foto Jonga di meja kerja Mansik dan menyadari identitasnya. Mansik lalu memutuskan bahwa Jonga akan tinggal di Safe House bersama salah satu petugasnya. Namun, ternyata Safe House itu adalah tempat di mana Inakor sebelumnya disembunyikan. Sementara itu Mansik sedang melakukan konferensi pers di depan para wartawan. Ia mengumumkan bahwa timnya berhasil menyita narkoba senilai 12 juta yen, yang merupakan penggerbekan narkoba terbesar dalam sejarah Korea. Saat wawancara berlangsung, Hana, Jong Hyun, dan Dongju datang dan memanggil Mansik. Mereka memberitahu bahwa perusahaan ekspor-impor tempat narkoba itu dikirim adalah milik Angnya Wali Kota, dan kemungkinan besar Juyong melakukan semua itu atas perintah Wali Kota. Mendengar hal tersebut, Mansik tampak sangat terkejut mengingat Wali Kota dan komisaris dikenal sebagai dua sahabat dekat. Saat itu terlihat mereka bermain tenis bersama. Meski dalam hati komisaris tidak menyukai Wali Kota, ia tetap bersikap hormat karena posisinya. Di tengah permainan, Wali Kota menerima sebuah panggilan telepon yang besar kemungkinan berasal dari Dongju. Sementara itu, Mansik tampak sangat marah dan langsung mendatangi Dayong.
Ia merasa Dayong telah sengaja menyuruhnya melakukan konferensi pers sendirian karena mengetahui kalau perusahaan yang terlibat adalah milik anaknya wali kota. Pertengkaran pun terjadi antara keduanya. Rekan-rekan mereka berusaha melerai, namun pertengkaran terus berlanjut. Dayong menjelaskan bahwa ia sendiri baru mengetahui informasi penting sesaat sebelum wawancara, maka dari itu ia menyuruh Mansik pergi. Di saat itu, komisaris datang dan langsung menghentikan mereka. Ia bertanya kepada Mansik siapa yang bertanggung jawab atas ide tersebut. Mansik mengaku bahwa itu adalah idenya, sehingga komisaris langsung menampar atau memukulnya. Di tempat lain, Juyong menerima sebuah panggilan telepon dan mendapatkan semua informasi mengenai kejadian yang terjadi. Saat ia kembali ke kantornya, atasannya menegurnya karena merasa bahwa Juyong telah menjebak wali kota, padahal seharusnya ia bertugas melindunginya. Juyong meminta maaf dan mengatakan akan langsung meminta maaf kepada wali kota. Setelah itu, Jonggu terlihat berdiri bersama Juyong di depan kantor wali kota. Ia akhirnya diberi izin masuk. Begitu masuk, ia langsung menyerang wali kota dan memukulnya dengan sangat keras. Di saat itu terungkap bahwa Juyong bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang jauh lebih kuat dan berkuasa dibandingkan wali kota. Wali kota pun terlihat ketakutan. Sambil memukulinya, Juyong menegaskan bahwa wali kota telah melupakan siapa yang membantunya mencapai posisi tersebut, dan justru mengkhianatinya dengan mengambil narkoba miliknya. Wali kota memohon maaf, dan Juyong menuntut agar namanya dibersihkan dari seluruh kasus tersebut. Di sisi lain, Jonggu yang menyaksikan semua itu sangat terkejut. Ia sebelumnya mengira bahwa wali kota adalah dalang utama dari semua ini. Namun saat melihat Juyong memukuli wali kota, ia menjadi ketakutan. Ia juga menyadari bahwa jam tangan yang dipakai oleh wali kota sama seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Sementara itu, Mansik sedang makan malam bersama timnya. Ia memarahi mereka karena merasa dikhianati. Semua mendorongnya maju, namun mundur saat ia dimarahi. Mereka pun saling menyalahkan. Setelah makan dan minum, mereka keluar restoran, dan Mansik pergi ke toilet. Saat berada di luar toilet, beberapa orang menyerangnya dan memukulinya hingga pingsan. Tak lama kemudian, Dongju datang dan melihat Mansik mengalami luka di kepala. Ia panik dan ingin memanggil ambulans. Namun Mansik menolaknya dan meminta agar segera melapor ke markas polisi bahwa pistolnya telah dicuri. Sementara itu, Juyong terlihat sedang melepaskan tembakan ke sembarang arah menggunakan pistol Mansik. Ia menembak secara acak di berbagai lokasi, sehingga membuat masyarakat ketakutan dan menjadi pemberitaan media. Di kantor polisi, Dongju menjelaskan bahwa pistol itu kemungkinan besar milik Mansik. Di sisi lain, Hana sedang berada di laboratorium forensik. Dokter forensik menyampaikan bahwa darah yang ditemukan di pakaian Inakor berasal dari seseorang yang sangat dekat secara jarak pada saat kejadian, dan ia menduga bahwa gadis itulah yang membunuh para pria tersebut. Hana terkejut mendengar hal itu dan ia mengetahui kalau nama gadis itu adalah Kim Yunha dan segera menelepon Dongju untuk memberitahunya. Semua orang yang bersamanya pun langsung menuju tempat tinggal Yunha. Namun setibanya di sana, semuanya telah hangus terbakar. Mansik, yang marah dan cemas, bertanya kepada seorang petugas tentang keberadaan putrinya. Petugas itu hanya menjawab bahwa ia sedang ke toilet, dan ketika kembali, semuanya sudah terjadi. Mereka segera memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa Yunha tidak menculik Jonga, melainkan berhasil membujuknya untuk ikut secara sukarela. Jonga ternyata memang memilih kabur bersama wanita itu. Kemudian terlihat Yunha sedang berdiri di depan toko pakaian. Juyong datang untuk menjemputnya. Ia bertanya mengapa Yunha membutuhkan waktu lama untuk kabur, apakah karena keamanannya terlalu ketat. Tapi wanita itu menjawab bahwa ia hanya merasa nyaman di sana, dan itulah alasannya tetap tinggal. Ia lalu memberitahu bahwa ia tidak datang sendirian. Ia membawa seorang teman, yakni Putri Mansik. Juyong bertanya apa yang ingin ia lakukan dengan gadis itu, tapi Yunha hanya tersenyum licik. Di waktu yang sama, Mansik menerima telepon kalau mereka telah menemukan Jonga dan mereka semua bergegas ke lokasi yang ditunjukkan. Di sana, mereka melihat Jonga sedang duduk di sebuah meja. Jong Hyun kemudian menjelaskan bahwa Jonga tidak punya uang untuk membeli es krim, jadi ia menyebut namanya kepada pemilik toko, yang kemudian meneleponnya. Saat itu, Mansik menghampiri putrinya dan memeluknya sambil menangis. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semua ini dan menyayangkan keputusan putrinya untuk kabur. Tiba-tiba, seorang kurir datang membawa paket untuk Dongju. Saat dibuka, paket tersebut berisi pistol milik Mansik yang telah kosong pelurunya. Hal ini membuat mereka terkejut. Tak lama kemudian, Dongju mendapat panggilan dari ibunya Gyeong-il, namun tidak ada suara dari seberang. Ia langsung panik dan mereka semua segera menuju restorannya. Di sana,
Mereka mendapati bahwa ibunya Gyeong-il telah tertembak dan kondisinya sangat kritis. Kemudian ditampilkan adegan kilas balik masa kecil Dongju. Saat itu, ayahnya memukuli ibunya yang sedang sakit. Namun ibunya Gyeong-il datang dan menyelamatkan ibunya dari amukan ayah Dongju. Dalam adegan lain, diperlihatkan pemakaman ibunya Dongju. Ibunya Gyeong-il datang dan memeluk Dongju kecil untuk menenangkannya. Sejak saat itu, Dongju tinggal bersama ibunya Gyeong-il. Kembali ke masa sekarang, Juyong terlihat berada di pelabuhan. Dongju datang menghampirinya dalam keadaan basah kuyup. Dongju yang sangat marah menghampiri Juyong dan langsung memukulnya dengan keras hingga Juyong terjatuh.